Pembacaan Alkitab tanggal 17 November tahun 2024, hari ke-322. Daniel pasal 12. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Mazmur 16. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Ibrani pasal 10. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ketekunan. Jadi, saudara-saudara,
Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membukakan jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Markus pasal 13. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Tema minggu ini, teguh sampai kesudahan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Penjelasan. Daniel 12 ayat 1 sampai dengan 3. Daniel mengungkapkan nubuatan mengenai masa kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Allah memberikan jaminan kelepasan bagi mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Kebangkitan dan kehidupan kekal adalah bagian dari janji Allah bagi orang-orang percaya. Mereka yang bijaksana dan setia kepada Allah akan bersinar terang, menjadi teladan yang memuliakan Allah. Mazmur pasal 16 ayat 1-11, pemazmur menyatakan kepercayaannya kepada Allah sebagai perlindungan sejati. Ia menemukan sukacita, keamanan, dan pengharapan dalam hadirat Allah. Ayat ini menekankan penghiburan dan kepastian bahwa Allah tidak meninggalkan umat-Nya. Bahkan dalam kematian, keyakinan akan hidup kekal bersama Allah menjadi kekuatan untuk tetap teguh. Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai dengan 25, Yesus adalah imam besar yang telah mempersembahkan dirinya sebagai korban sekali untuk selamanya. Melalui pengorbanannya, umat percaya memperoleh pengudusan dan pengharapan. Surat ini mengajak umat untuk bertekun dalam iman, saling menguatkan, dan hidup dalam pengharapan yang kokoh di tengah segala tantangan. Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 8, Yesus berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman, seperti peperangan, bencana alam, dan penderitaan. Yesus menasihati murid-muridnya agar tidak gentar, melainkan tetap teguh dan percaya bahwa semua berada dalam kendali Allah. Fokus umat percaya adalah mempersiapkan hati dengan iman yang kokoh, bukan terintimidasi oleh situasi dunia. Renungan.
Dalam Daniel pasal 12 ayat 1-3 mengingatkan kita bahwa meskipun dunia ini penuh dengan tantangan, ada pengharapan kekal bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 16 ayat 1-11, kita diajak untuk menemukan sukacita dan penghiburan dalam hadirat Tuhan. Kemudian di dalam Ibrani pasal 10 ayat 11-25 mengajak kita untuk bertekun dalam iman, tanpa ragu akan keselamatan yang telah diberikan melalui Kristus. Dan di dalam Markus pasal 13 ayat 1-8 memanggil kita untuk waspada dan tetap teguh menghadapi masa-masa sulit. Refleksi. Apakah kita tetap fokus pada janji Tuhan di tengah kesulitan? Dalam situasi apa Anda merasa iman Anda diuji? Apakah kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan utama dalam hidup? Bagaimana Anda mengingatkan diri sendiri tentang janji Allah untuk tetap teguh? Apakah kita saling menguatkan dan mengingatkan dalam komunitas iman kita? Apakah Anda sudah menjadi berkat bagi orang lain dengan membagikan pengharapan kekal yang Anda miliki? Bagaimana respons kita terhadap ketidakpastian dunia ini? Kesimpulan. Keteguhan sampai kesudahan berarti hidup dengan iman yang tidak goyah, mengandalkan janji Allah, dan saling menguatkan sebagai komunitas percaya. Meski dunia menawarkan banyak tantangan dan ketidakpastian, pengorbanan Kristus menjadi dasar pengharapan yang kokoh. Kita dipanggil untuk terus maju dengan keyakinan bahwa Allah menyertai dan memelihara umat-Nya sampai kesudahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.